Halo semua, perkenalkan nama saya Yusuf Mesa. Di sini saya akan membagikan video mengenai pemanfaatan robot nurse bagi dunia kesehatan. Yang pertama adalah latar belakang. Tenaga keperawatan itu merupakan bagian dari bidang pelayanan kesehatan karena memiliki peran besar dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Oleh karena itu, perawat harus bisa memberikan pelayanan kesehatan secara berkualitas berdasarkan standar asuhan keperawatan dari tahap pengkajian hingga evaluasi pasien. Dalam perkembangan teknologi dunia, banyak cara atau metode yang dapat kita lakukan dalam memberikan tindakan asuhan keperawatan secara berkualitas. Salah satu perkembangan yang mendukung pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas yaitu dengan hadirnya robot nurse atau robot perawat. Robot perawat atau robot nurse adalah robot yang membantu pasien secara fisik bergerak atau melakukan tugas-tugas sederhana seperti mengambil tanda-tanda vital atau memberikan obat. Namun beberapa robot juga berfungsi sebagai antarmuka bagi dokter untuk berkomunikasi dengan pasien secara jarak jauh. Kemudian ada 3 model robot nurse. Yang pertama ada asistif robotik, yang kedua ada socially interaktif robotik, yang ketiga ada socially asistif robotik. Yang pertama asistif robotik. Sebagian besar robot jenis ini diasosiasikan sebagai robot yang membantu orang dengan keterbatasan fisik melalui interaksi fisiknya. Contoh dari robot AR ini antara lain adalah wheelchair robot dan alat bantu gerak yang lain, robot companion, manipulation arms, dan robot edukasi. ARC banyak digunakan di lingkungan sekolah, rumah, dan hospital. Kemudian jenis yang kedua atau model yang kedua yaitu socially interaktif robotik. Nah, robot jenis ini adalah robot yang mempunyai beberapa pola interaksi. Istilah SIR digunakan untuk membedakan fungsi interaksi dengan robot yang dioperasikan secara jarak jauh oleh manusia pada robot dengan sistem human-robot interaction. SIR memiliki semacam pola interaksi sendiri melalui suara dan gestur yang mereka gunakan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu robot SAR. Robot jenis ini adalah robot yang menyediakan bantuan pada user, tetapi bantuan tersebut spesifik bisa didapatkan apabila terjadi interaksi sosial antara SAR dan user. SAR hampir sama dengan SIR, bedanya robot jenis SIR bertujuan untuk mengembangkan interaksi yang dekat dan efektif seperti hubungan pertemanan antara robot dan user, sedangkan robot jenis SAR bertujuan membina hubungan yang dekat dan efektif untuk pemberian bantuan dan pencapaian progres yang terukur pada masa penyembuhan, rehabilitasi, dan juga pembelajaran. Nah, ada contoh robot nurse yang sudah dikenal di dunia. Yang pertama ada RIBA atau Robot for Interactive Body. Robot RIBA ini adalah robot nurse yang digunakan sebagai asisten perawat yang mampu mengerjakan pekerjaan fisik seperti menggendong dan memindahkan pasien, mendudukannya di kursi roda, atau menurunkan pasien ke dalam toilet. RIBA ini jenis robot yang bisa mengangkat pasien sampai dengan berat 61 kg. RIBA merupakan pengembangan lebih lanjut dari generasi sebelumnya yaitu robot RI-Man. Kemudian jenis yang kedua atau contoh yang kedua ada robot DOMI, adalah robot perawat yang digunakan untuk memberikan asuhan pada pasien lansia dan cacat. Robot ini didesain untuk membantu pasien bergerak secara independen dalam ruangan. Robot ini juga dilengkapi dengan confinement man-machine interface untuk memudahkan robot mengenali wajah dan suara usernya, sehingga bisa mendeteksi lokasi di mana user berada. Robot ini juga dilengkapi dengan musik, film, dan email yang terintegrasi sebagai hiburan. Kemudian jenis yang selanjutnya atau contoh yang selanjutnya yaitu companion, adalah robot setinggi 4 kaki yang dilengkapi dengan roda dan LCD. Companion ini dioperasikan untuk memberikan pelayanan pada pasien Alzheimer di kota Silverado, Amerika Serikat. Companion ini akan beraksi seperti dual webcam dan berubah secara otomatis kepada siapa yang membutuhkan, pasien atau tenaga kesehatan. Robot ini juga dioperasikan secara jarak jauh oleh seorang perawat atau tenaga kesehatan, dan pasien bisa melihat muka perawat melalui LCD dan memberikan instruksi kepada robot melalui mikrofon atau terintegrasi pada companion. Gerakan companion sendiri bisa dimanipulasi oleh joystick yang dimainkan oleh operator. Nah, robot perawat buatan Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi untuk mengembangkan sebuah robot perawat juga sudah mulai berkembang. Ada sebuah universitas juga sudah mengembangkan robot perawat ini untuk membantu menangani pasien virus corona. Menurut informasi di CBI OM3S tahun 2020, rumah sakit di Semarang sudah mulai mengoperasikan robot buatan Undip untuk merawat pasien COVID-19. Robot perawat ini akan dioperasikan oleh perawat atau tenaga medis menggunakan Android.
Selain itu juga dengan dilengkapinya kamera yang terpasang pada kepala robot ini memberikan keuntungan bagi perawat, yaitu bisa memantau kondisi pasiennya via Android melalui kamera yang tersedia. Baik, sekian video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini.